Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vaneza Aulia Rahma dengan NIM 2402056065 dari Program Studi Ilmu Komunikasi kelas B Angkatan 2024. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas satu hal yang selama ini kita yakini kebenarannya terkait kendali diri. Jika ada yang mengatakan bahwa karakter kita, sifat kita, ataupun keputusan yang kita ambil pada hari ini itu tidak sepenuhnya atau 100% hasil dari kerja keras kita, melainkan ada hadiah dari nasib. Apakah teman-teman akan percaya hal itu? Memang dari dulu kita selalu diajarkan bahwa kita memiliki kendali atas siapa diri kita dan apa yang ingin kita lakukan. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Paradigma ini ditantang oleh dua tokoh filsuf, yaitu Thomas Nagel dan Bernard Williams melalui konsep moral luck atau keberuntungan moral. Moral luck ini menantang pandangan konvensional yang menyatakan bahwa tanggung jawab moral itu tidak sepenuhnya dikontrol oleh individu, melainkan ada faktor keberuntungan yang turut terlibat di dalamnya. Dan di titik inilah terjadinya dilema moral atau krisis etika, karena jika kita menerima control principle, maka ruang moralitas kita menjadi sempit. Namun, jika kita menolaknya, maka kita harus menerima bahwa moralitas itu tidak adil, karena kita hanya bergantung pada keberuntungan semata. Lebih lanjutnya, Thomas Nagel membagi keberuntungan menjadi 4 bentuk di dalam ruang moralitas kita. Yang pertama ada resultant luck, yang dimana keberuntungan ini berorientasi pada hasil akhir tindakan kita. Contohnya saja, ada 2 orang yang sama-sama lalai atau lupa dalam mematikan kompornya. Si A ini beruntung karena ada orang di rumahnya, tetapi si B ini tidak beruntung karena tidak ada orang di rumahnya, sehingga menyebabkan kebakaran. Kelalaiannya sama, tetapi orang-orang pasti menghakimi si B ini jauh lebih fatal karena hasilnya merugikan banyak orang. Yang kedua ada circumstantial luck, yang dimana keberuntungan ini didasarkan pada kondisi situasional yang muncul karena adanya faktor-faktor kebetulan di luar lingkungan. Yang ketiga constitutive luck atau bawaan, yang dimana keberuntungan ini mengenai siapa diri kita sejak lahir, termasuk faktor genetik, pola asuh, dan juga temperamen. Contohnya saja seseorang yang mendapatkan pola asuh yang baik bisa saja memiliki sifat empati yang tinggi, sehingga orang-orang di sekitarnya menilai bahwa hal itu memang baik, dibanding dengan seseorang yang mendapatkan pola asuh yang kurang tepat, sehingga dia cenderung bersifat agresif. Padahal keduanya tidak bisa memilih ingin lahir dan tumbuh di lingkungan yang seperti apa. Dan yang terakhir itu ada causal luck, yang dimana keberuntungan ini berasal dari proses panjang sebab akibat, sehingga keputusan yang akan kita buat nantinya itu bergantung pada proses tersebut. Lalu bagaimana menghadapi kedilemaan ini? Di sini ada 2 solusi. Yang pertama, kita harus belajar menilai niat atau keputusan seseorang, bukan hanya hasil akhirnya saja. Memang kelalaian atau niat buruk itu harus disalahkan secara moral, tetapi terlepas dari itu apakah hasil akhirnya beruntung atau tidak. Dan yang kedua, jika kita memahami moral luck, maka kita seharusnya lebih mudah untuk tidak menghakimi orang lain. Kita harus refleksi, jika kita berada di posisi yang sama, mungkin saja kita juga dapat melakukan hal yang seperti itu. Dan di titik inilah fondasi utama dari komunikasi yang empatik. Keberuntungan memang tidak bisa kita kendalikan, tapi bagaimana cara kita menilai diri sendiri dan orang lain di tengah ketidakpastian, itulah ujian etika yang sebenarnya. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.